laki-laki? 44. 44. Terus? Perempuan berapa? Oh, 77. 70. Gaya tua. Mana bunda mau pergi mana? Oh iya. Kalau ini tuh Pak enak. Sama petani saya kalau ini nah. Dari Jemaat Rantelemo kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-64. SMGT bersyukur. Don't follow me. Don't follow me. What distance less? Oh, I will go. What distance less? Oh, I will do. Don't follow me. Don't follow me. Don't follow me. Oh, I will go. What is the steps? Oh, I will do. What is the steps? Oh, I will go. What is the steps? Oh, I will do. Oh, oh, oh. Here we go. Don't follow me. Don't follow me. Distance less. Oh, I will go. What distance less? Oh, I will do. Don't follow me. Don't follow me. Don't follow me. What distance less? Oh, I will go. What distance less? Oh, I will do. What distance less? Oh, I will go. What distance less? Oh, I will do. Oh, oh, oh. Here we go. Don't follow me. Don't follow me. Follow me. Don't follow me. Apakah kita setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Apakah kita setia mengucap syukur padanya? Atau kita hanya selalu menuntut? Kita menyejukkan hati orang lain? Atau hanya membuat orang lain tersinggung? Apakah pikiran kita penuh dengan sukacita dan optimis? Atau hanya khawatir dan bersungut-sungut? Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dengan penuh penyesalan kami datang kepadamu memohon pengampunan. Kami memohon Engkau mengampuni kami, dan kiranya hikmat-Mu menuntun kami untuk setia mengikut-Mu. Di muka Tuhan Yesus.
Tahu mati ya? Nah, ketika ia dilahirkan ibunya mati. Dengan demikian betapa hebatnya kalau seorang ibu melahirkannya. Iya sakit ya? Ya. Bahkan lahir ketika ia lahir ibunya mati, ibunya meninggal. Karena itu sebagai anak sekolah minggu, ya, sebagai anak sekolah minggu sekalipun masih kecil tahu rasa sakit ibu ketika melahirkan. Dengan demikian harus hormat terhadap ibu dan ayah. Lahir ketika ibunya mati, ayahnya pun mati ketika ia berumur 4 tahun. Jadi itu yang disebut yatim piatu. Nah, tidak sampai di situ Bapak Ibu yang kasih serta anak sekolah minggu. Lahir menjadi anak yatim piatu ketika dia berumur 4 tahun. Dan ia mengidap penyakit HIV. Tahu namanya HIV? Tahu? Tidak? Ya. Kenapa dia mengidap penyakit HIV itu sampai sekarang ya memang belum bisa disembuhkan secara utuh. Apalagi kalau di Indonesia. Penyakit HIV itu artinya penyakit yang dirasakan atau dialami oleh orang-orang yang hidupnya melakukan hal-hal yang tidak baik seperti anak-anak sekolah minggu kalau baru umur 4 tahun sudah buka YouTube lalu buka yang porno-porno, aduh belum 6 tahun nanti nampak yang hidupnya bayi nih. Jadi tidak boleh buka-buka yang itu ya. Ternyata itu sangat memacu karena boleh dibuang ya di motor rosen awakmu tidak bersama-sama. Satu sedih, dua malu. Nampak mau tahu belum kamu dari kak Satina yang motor mau kasih sholat, tak dikasih sholat dosa. Siapa? Berani ke tangan pemuda yang sudah 25 tahun bisa jadi makan sendiri? Pasti tidak. Karena sedangkan sudah sarjana saja sudah 28 tahun kalau dia belum pegang pekerjaan tertentu pasti kerjanya minta uang mak, beli rokok, minta ini mak, minta ini mak, itu pekerjaannya. Betul tidak? Yang jujur yang pasti betul. Nah karena itu ketika kita belum tahu bahwa kita belum bisa cari makan, apa yang harus dilakukan anak-anak? Harus rajin membantu ibu dan bapak. Jangan kawan-kawan main laptop saja, main basket saja, main bola saja, main apa lagi? Nah, lahir seperti itu. Lahir ketika 4 tahun dia sudah dibuang, tidak hidup dengan orang lain. Tetapi apa yang dilakukannya? Lahir tidak pernah putus asa. Dia hidup bersama dengan seekor anjing, katakanlah woman. Dia hidup bersama dengan seekor anjing, juga dengan seekor ayam piaraan. Pekerjaan Lahir setiap hari adalah mencari kayu bakar, mengambil sayuran yang ditanam oleh neneknya, lalu dimasaknya di atas tumpukan batu tela atau batu merah. Tahu toh yang biasa dipasang di bangunan-bangunan itu. Namun sejarah juga mengajarkan bahwa semua masalah dan tantangan dapat dilewati karena pertolongan Tuhan. Jika Allah bersama kita dan kita setia bersama Allah, tak perlu kita ragu. Sungguh Allah Maha Penolong. Pelayanan SKT sekarang telah menjangkau lebih dari 1.000 jemaat. Tidak hanya di Indonesia, tetapi sampai ke luar negeri. Sudah banyak pemimpin gereja dan bangsa lain dari SMGT. Tuhanlah yang memimpin SMGT sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Sungguh Allah pemimpin sejati.